Halo, pace bene, masih di mea culpa. Kalau ada agama, kelompok yang mengklaim percaya kepada Allahnya Abraham, berarti kita berada pada Allah yang Esa yang sama. Karena kita berada pada konsep yang sama. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa cara mengenal kita berbeda. Dan ini yang mau diluruskan. Kekristenan mengajarkan kita puncak pewahyuan diri Allah adalah dalam diri Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan dengan terang oleh Lumen Gentium. Kalimat pertamanya sekali lagi saya katakan adalah terang bangsa-bangsa ialah Kristus. Tidak ada tawar-menawar tentang kehadiran Kristus ini. Dia adalah puncak pewahyuan diri Allah. Nah, ada agama yang mengaku memiliki Allah Abraham sebagai Allahnya. Mengimani Allah Abraham sebagai Allahnya. Oke, berarti kita punya Allah yang sama. Lalu dia menjelaskan ketidaksetujuannya tentang Yesus, Nah, tugas kita adalah meluruskan itu. Sejauh kita bagaimana mengimani Allah kita yang menjelma dalam diri Kristus. Nah, muncul pertanyaan, apakah agama Yahudi dan agama Kristen memiliki Allah yang sama? Ya, memiliki Allah yang sama. Tetapi ada keyakinan kita yang tidak mereka yakini bahwa puncak pewahyuan diri Allah ada dalam diri Yesus Kristus dan itu adalah Mesias. Sementara orang Yahudi masih menunggu Mesias yang bagi mereka adalah Sang Juru Selamat yang duduk di atas tahta, yang megah, yang membawa mereka menang atas bangsa-bangsa lain dengan kuasa yang gagah dan tidak mungkin muncul dalam diri Kristus. Begitu menurut orang Yahudi, maka mereka meniadakan itu. Ajaran-ajaran kekristenan yang kita miliki itu. Maka mereka menolak Yesus. Mereka menyebut Yesus menghujat Allah karena ia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tetapi kita merujuk, mengarahkan diri pada Allah yang sama. Maka kalau dikatakan apakah Allah yang sama ada pada orang Yahudi? Ya, kita mengakui Allahnya orang Yahudi. Dan Allahnya Yahudi itu yang kita terima, menjelma, dialah yang menjelma menjadi, yang adalah putra sendiri. Sangat sederhana, tapi saya yakin topik ini tidak akan menjadi sangat membahayakan atau menjadi masalah karena konfrontasi antara Kristen dengan Yahudi bukan sesuatu yang cukup nyata untuk kita di tempat ini. Di tempat lain ada juga persoalan ini. Maka bagaimana? Mungkinkah agama yang berbeda menyembah Allah yang sama? Mengapa tidak? Katolik dan Protestan itu agama yang berbeda, tetapi menyembah Allah yang sama, Allah Tritunggal. Dan mereka, baik Kristen, Protestan maupun Katolik, sudah sama-sama sampai kepada Tritunggal. Tetapi bagaimana mengenal Tritunggal ini dalam penghayatan hidup sehari-hari? Toh ada pemahaman yang berbeda juga. Sepertinya kita harus terbiasa dengan perbedaan ini. Dan sekali lagi, justru ini memaksa kita untuk semakin lebih mengenal Allah. Bagi Kristen jelas, terutama dalam Katolik yang mengakui dokumen Konsili Vatikan II ini, Kristus adalah puncak dan kita bertanggung jawab membawa semua orang kepada Kristus. Nah, persoalan kita adalah kita sendiri pun kesulitan membawa diri kita terarah pada Kristus. Maka semoga seraya kita menggerakkan hidup kita ke arah Kristus, orang lain tergerak untuk lebih mengenalnya. Sekali lagi, yang berbeda adalah cara mengenal kita. Saya Katolik, kamu Muslim. Apakah kamu percaya pada Allahnya Abraham? Lalu Muslim berkata, ya saya percaya. Oke. Bagi saya Allahnya Abraham itu tidak menjelma menjadi Kristus, kata seorang Muslim. Oh, salah, saya harus meluruskan. Kalau kamu mengakui Allahnya Abraham itu adalah Allahmu, maka Kristus adalah puncak pewahyuan dirinya. Itu yang harus kita katakan. Maka kalau kita katakan berbeda, maka tidak ada yang salah dengan Muslim kalau begitu. Kalau berbeda. Karena dia bisa benar, kita bisa benar. Karena ini tentang Allah yang berbeda. Tetapi masalahnya, ada yang berusaha membuat keterangan keliru tentang Kristus. Tentang pewahyuan diri Allah. Dan inilah tugas kita untuk meluruskannya. Justru Lumen Gentium mengajak kita untuk menjadi seorang saksi, seorang martir yang memberitahukan Kristus kepada orang yang tidak menerima dia sebagai puncak pewahyuan diri Allah. Pace e bene.